Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'a. Syukron kasir. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Kak Yanti dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan. Untuk hari ini, Kak Yanti akan memberikan materi tentang kalimat thayyibah. Tapi sebelumnya, anak-anak adik-adik harus tahu bahwa Kak Yanti ini akan memberikan lagu tentang kalimat thayyibah. Mau nyanyi tidak? Kalau mau ikutin dulu ya. Nanti baru adik-adik nyanyi. Sebelum Kak Yanti menyampaikan materi, Kak Yanti akan memberikan lagu dulu kepada adik-adik sekalian. Siap semuanya? Oke, kalau kalian siap, kita nyanyi bersama. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, itulah lagu dari Kak Yanti. Baik, untuk selanjutnya Kak Yanti akan memberikan materi tentang akidah kalimat thayyibah, di mana pelajarannya ada di akidah Allah. Ya, di sini Kak Yanti akan tunjukkan ada kumpulan 7 kalimat. Tapi yang perlu anak-anak ketahui, mengapa kita harus belajar kalimat thayyibah ini? Karena kalimat thayyibah ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan makna kalimat thayyibah tersebut adalah merupakan kalimat yang baik atau ucapan yang baik. Karena tutur kata dan ucapan yang baik itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Nah, berikut ini Kak Yanti akan tunjukkan contoh kalimat thayyibah. Mana ya? Lihat ya anak-anak ya. Di sini ada yang pertama, yaitu kalimat thayyibahnya tentang yang pertama basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kalimat thayyibah ini, kenapa kita harus mengucapkan basmalah? Karena dalam semua kegiatan harus kita ucapkan bismillah. Contohnya seperti memakai sepatu, terus memakai pakaian sebelum makan, ataupun melakukan kegiatan yang lainnya, berpergian, kita juga harus membaca bismillah, dimulai dengan membaca bismillah. Nah, untuk yang kedua yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana salam ini juga wajib kita ucapkan ketika kita hendak masuk ke rumah orang atau ke rumah kita sendiri, atau bertemu dengan seseorang di jalan, kita juga wajib mengucapkan salam ya, agar kita sama-sama didoakan dan mendoakan orang-orang tersebut dan diri kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya tentang yang ketiga tasbih, di mana tasbih ini yaitu dibaca saat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, sama masya Allah. Ya, subhanallah di sini artinya yaitu maha suci Allah.
Nah, Maha Suci Allah ini biasanya kita ucapkan ketika kita melihat gunung yang indah, pemandangan yang indah, juga kita harus ucapkan Subhanallah. Berikutnya Alhamdulillah, kata zikir Alhamdulillah ya, kita ucapkan setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaan ataupun selesai berbuat kebaikan ya. Oleh sebab itu kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga dari tasbih ini ada juga kata Masya Allah. Masya Allah ini kita ucapkan ketika yang artinya dulu ya, yang artinya kehendak hanya ada pada Allah. Dan Masya Allah ini kita ucapkan ketika melihat anak bandel nggak bisa dikasih tahu. Misalnya kita lihat nih, teman kita sedang usil dengan teman yang lain ketika belajar. Kita kasih tahu sekali dia tidak juga mengindahkan atau mendengarkan, maka kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Nah, berikutnya kalimat thayyibah tahlil yang mana berbunyi la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada kekuatan hanya Allah. Yang punya hanya Allah, yang memberi hanya Allah ya. Kalau kita sedang sakit, semua kita pasrahkan kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah ya, karena kita tidak mampu berdiri sendiri, semua itu harus karena kehendak Allah ya anak-anak ya. Yang selanjutnya yaitu kata takbir, kalimat thayyibah kata takbir yang berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, Allahu Akbar ini kita lakukan ketika berjuang. Kita harus mengucapkan kata Allahu Akbar ya. Berjuang ketika berjuang berperang atau berjuang ketika menghadapi ujian ya, kita juga ulangan, kita juga harus bisa mengucapkan Allahu Akbar dalam hati. Kalau nggak soal yang susah Allahu Akbar ya, terus langsung kita baca Bismillah, itu kita baca kalimat-kalimat thayyibah itu kita saat ulangan, boleh, tidak apa-apa kalau kita susah ya, dengan mengucapkan kata yang tidak baik. Yang keenam yaitu istighfar, astagfirullahalazim, yang artinya hamba memohon ampunan kepada Allah saat kita melakukan kesalahan. Dan di sini kita mohon ampunan ada dua, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kita kalau salah harus minta maaf dulu kepada orang yang kita lakukan kesalahan. Setelah itu baru kita kepada Allah. Nah, kalau yang manusia sudah memaafkan, insya Allah Allah pun akan memaafkan kesalahan kita ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik punya salah dengan teman, baik melalui ucapan dan perbuatan, minta maaf dulu pada orang itu, setelah itu baru kepada Allah. Nah, nantinya kalau teman kamu sudah memaafkan, maka Allah pun akan memaafkan kesalahanmu. Yang berikutnya yang ketujuh tentang istirja atau tarji, yang kalimatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kita ucapkan kepada teman yang sedang mengalami kesusahan ataupun sedang berduka ya.
Demikian juga saudara kalau ada saudara kita yang sedang kesusahan atau berduka, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang artinya semuanya yang ada di muka bumi ini akan kembali kepada Allah. Nah, demikianlah adik-adik sekalian materi yang diberikan Kak Yanti pada hari ini tentang kalimat thayyibah. Untuk selanjutnya nanti Kak Yanti akan memberikan soal post test pada adik-adik sekalian. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.